Perut lapar, pengen makan, warteg belum ada yang buka. Ya udah bikin yang simple-simple aja. Simple tapi nikmat. Dijamin nasi 2 bakul habis. Kali ini saya mau bikin bawang goreng garam sama telur ceplok. Buat orang Betawi, pasti nggak heran lagi yang namanya bawang goreng garam. Pasti rata-rata bisa dong ya cara bikinnya. Buat yang belum pernah atau kepengen coba, yuk disimak videonya. Barangkali ada yang penasaran dan kepingin coba. Ritual pertama sebelum bikin bawang goreng garam, terlebih dahulu ritualnya disiangin dulu ya bawangnya atau dikupasin. Yang dipakai bawang merah ya, bawang merah, jangan bawang putih. Ada bawang merah, ada cabe ya, cabe itu yang paling pedas. Terus saya make garam sama terasi buat nemenin bawang merah sama terasi ya, biar rasanya makin gurih. Cabai, bawang merah, terasi, garam semuanya opsional ya. Maksudnya tergantung teman-teman seleranya gimana banyaknya. Jadi makin banyak bawang merah sama cabai, ya otomatis ditambahin juga garam sama terasinya. Pokoknya masalah garam sama terasi diimbangin aja dah, biar rasanya tuh nggak asin banget. Kan kalau asin banget rasanya jadi jadi balik pahit. Habis dikupasin bawang merahnya jangan lupa dicuci ya. Dicuci, jangan sampai nggak dicuci. Biar bersih. Emak-emak, empok-empok, abang-abang, emas-emas tuh. Bahannya cuma cabai doang sama bawang merah. Buat bikin bawang goreng garam. Buat yang lagi cekak sama duit atau duitnya lagi tiris atau lagi tanggal tua nih, boleh dicoba nih. Masakan yang satu ini dan rasanya pun enggak kalah nikmat dari masakan-masakan warteg. Dijamin ketagihan, nambah lagi dan nambah lagi. Buat yang udah pernah ngerasain cie yang lagi senyum-senyum, spesial bawang merah diiris tipis-tipis ya. Pokoknya harus setipis mungkin. Tapi kalau buat cabai sih ya opsional aja ngirisnya. Sesuai selera aja, empok, encing, encang, enyak, babe ya. Mau diiris seperti yang ada di video ya nggak apa-apa. Atau mau make irisan bawang juga nggak apa-apa. Biar irisan bawangnya stabil, nggak gede kecil. Kalau ngiris make pisau kayak gini, kan kadang-kadang suka gede kecil, nggak rata. Pokoknya semua selera temen-temen aja. Yang penting bawang merahnya diiris ya. Jangan dicacag. Kalau dicacag ntar hancur ya. Pokoknya buat para netizen ya, pokoknya harus dicoba. Atau buat yang lagi ngirit mungkin. Hahaha, ngirit keuangan. Buat yang lagi kepengen ngirit kepengen beli mobil, ngirit kepengen beli motor. Nih boleh dicoba menu yang satu ini. Enggak sampai 20 ribuan ya harganya. Karena apa? Karena bawang goreng garam ini sekali bikin bisa dimakan berkali-kali atau berulang-ulang. Dan bawang goreng garam ini enggak cepet basi. Dan enggak bakalan basi. Cukup disimpan di dalam toples dan disimpan sampai berhari-hari itu rasanya tetap nikmat. Tetap enak, tetap gurih. Nggak percaya, makanya dicoba. Dijamin enggak membuat kantong jadi bocor. Nggak percaya, makanya dicobain. Coba bikin maksudnya. Bawang goreng garam ada yang dijual online loh. Berapa harganya? 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat dari harga bahan yang kita beli. Makanya ngapain mahal-mahal beli, mendingan bikin sendiri, murah meriah soal rasa. Kita sendiri yang mainin, kita sendiri yang bikin. Oke teman-teman, jadi ini kita tunda dulu ya teman-teman. Berhubung peralatan masaknya yang mau dipakai ini pada kotor ya, terpaksa nih saya mau cuci peralatan masaknya dulu. Ya piring, ya panci, ya penggorengan, ya sendok. Pokoknya dicuci dulu sampai keset, sampai bersih. Enggak lama kok nyuci piringnya. Kebiasaan saya nih kalau masak, ini alat-alat nih enggak langsung saya cuci.
Kayak gini contohnya. Jadi alat-alat masak ini saya cuci pada saat saya akan masak berikutnya. Ya namanya tinggal sendiri, nggak terikat, nggak ketergantungan sama orang ya. Pokoknya suka-suka. Kira-kira ada nggak nih teman-teman yang satu server kayak saya, yang cuci alat-alat masak pada saat masak berikutnya? Tapi teman-teman jangan ditiru ya. Cukup saya aja yang kayak gini. Hihihi. Jadi ya di jam berapa aja saya masak ya. Kayak begini, saya baru akan cuci peralatan masaknya. Baru setelah itu saya lanjut masak. Ya, kayak saat ini contohnya. Oh iya, buat temen-temen boleh dong saya nanya, spesial buat yang cowok. Ada gak sih di antara temen-temen nih yang cowok khususnya yang bisa mengerjakan pekerjaan ya kayak pekerjaan ibu rumah tangga kayak begini, misalnya kayak masak, kayak cuci baju, kayak cuci piring. Ada nggak sih? Kalau ada komen ya, komen. Kadang-kadang ada tuh ketika seorang cowok bisa melakukan pekerjaan ibu rumah tangga ya, misalnya kayak mencuci baju, kayak mencuci piring atau peralatan dapur, dan si cowok itu bisa masak. Kadang-kadang ada aja tuh yang nyinyir, ah dia mah begini, ah dia mah begitu, ah dia mah begini, ah dia mah begitu. Percaya nggak kalau cowok tuh bisa melakukan semua pekerjaan rumah tangga seperti memasak, seperti cuci piring, seperti nyuci baju, itu artinya cowok itu mandiri atau orang itu mandiri. Iya gak sih? Artinya kalau nanti suatu saat orang itu berumah tangga, orang itu tuh atau cowok itu tuh udah nggak kaget lagi untuk menghadapi kehidupan di dalam rumah tangga. Asik. Kadang-kadang ada tuh saya nyaksiin sendiri, cowok atau laki-laki berumah tangga nggak pernah yang namanya bantuin pekerjaan istrinya. Sekalipun ngepel, sekalipun nyuci piring, sekalipun cuci baju, enggak pernah yang namanya bantuin istrinya. Saya pesen nih kepada para suami, bantuin istrinya lah di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Paling enggak belajar cuci baju ke, cuci piring ke, biar istrinya enggak kewalahan mengerjakan pekerjaan rumah tangga seorang diri. Jadi mentang-mentang ngasih duit tiap bulan tuh nggak pernah yang namanya bantuin pekerjaan istri di rumah. Benci, gedeg sama orang yang kayak begitu. Ya, para suami bantuin istrinya ya di rumah ya. Ngiris-ngiris bawang udah, ngiris-ngiris cabai udah, terus nyuci piring udah. Sekarang waktunya ngosek-ngosek kamar mandi biar kamar mandinya bersih ya sekalian sebelum lanjut masak. Udah lapar banget nih, soalnya pulang mancing keroncongan perut, lapar. Habis ngosek-ngosek kamar mandi, waktunya kita masak. Ambil beras, berasnya ditaker ya kurang lebih 2 gelas buat sekalian besok pagi. Soalnya warteg-warteg belum pada buka, belum ada yang buka. Jadi dari Sabang sampai Merauke tuh warteg belum ada yang buka satupun. Makanya masak ini nih, masak bawang goreng garam. Tapi ini lanjut mau cuci beras dulu ya, mau masak ya, masak nasi. Padahal mah ini pas lagi bikin video, ini perut udah lapar banget, udah keroncongan kayak apa ini. Oke, kita gas, kita lanjut masak nasi dulu yang pertama. Di sini masak nasinya pakai langseng ya, pakai langseng, nggak pakai magicom. Ada sih magicom, cuma magicomnya gede gitu, gede banget. Terus kalau menurut saya kalau masak pakai magicom tuh lama, berasa boros listrik gitu. Nih kalau kata saya nih, kalau masak pakai langseng kayak gini nih cepet banget gitu, cepet banget. Perasaan saya nih cuma 20 menit terus sekalian kita bikin aron ya, atau ngaronin.
Nah, kalau saya pakai Magicom atau Magic Jar itu bisa 45 menitan kalau kata saya. Sama nggak sih sama teman-teman? Sambil nunggu berasnya jadi aron, ya sementara ini panasin penggorengan atau kuali ya dengan api yang cenderung sedang-sedang saja, jangan terlalu panas. Buat goreng bawang merahnya yang udah diiris sama cabai ya. Testing, tes 1, 2, 3. Ini lagi ngetes kepanasan minyak ya, bukan lagi ngetes mau karaoke, bukan. Bawang merah yang udah diiris sama cabai dicemplungin aja ya ke penggorengan yang udah panas. Di sini saya pakai minyak goreng yang tidak terlalu banyak ya. Yang penting bawang gorengnya ini bisa kerendam sama minyak. Takutnya kalau pakai minyak yang terlalu banyak, ntar akhirnya bekas minyaknya ini nggak bisa terpakai lagi. Karena sudah terkontaminasi dengan yang namanya terasi sama garam. Dan minyaknya itu udah pasti berubah ya warnanya. Tadi saya udah masukin yang namanya garam. Tadi saya sudah menambahkan garam. Nah sekarang tinggal ditambahin terasinya. Terasi yang udah saya haluskan terlebih dahulu. Di sini saya pakai terasi yang 4 pieces ya, yang harganya 500-an perak. Nah, perlu diingat, jadi menambahkan terasinya itu pada saat bawang merahnya itu udah berwarna kekuning-kuningan ya. Biar terasi sama bawang merahnya ini matangnya nih kompak gitu. Kan enak kalau matangnya bareng, nggak ada yang saling gosong menggosongkan. Bawang goreng garamnya nih udah jadi, udah mateng, udah bisa dinikmatin. Setelah bawang goreng garamnya mateng, nah sekarang saya lanjut mau bikin apa? Mau bikin telur ceplok. Bukan, salah, telur dadar deng, telur dadar. Tapi terlebih dahulu saya mau manasin langseng buat masak nasinya biar jadi nasi. Dadar telurnya kayak gini aja nih, jadi nggak usah pakai bumbu, dikocok langsung dimasak atau digoreng ya. Jadi saya dadar telurnya nih langsung ke penggorengan bekas goreng bawang garam tadi ya. Nih udah begini aja, jadi deng telur dadar. Di antara temen-temen yang lagi nonton, ada nggak sih yang kayak gini? Dadar telur di bekas goreng bawang garam. Praktis kan? Praktis, tapi nikmat dan gurih. Cobain dah. Pasti rasanya enak banget. Kalau nggak percaya. Sekarang waktunya kita beralih buat masak nasi. Ini nih yang ditunggu-tunggu. Masak nasi buat ngisi perut yang udah keroncongan. Tanpa menunggu lama, dipersingkat aja waktunya ya teman-teman. Jadi ini nasinya udah mateng, siap dihidangkan dan siap dilahap. Jadi 2 gelas beras nih jadinya segini nih. Segini jadinya, jadi nasinya. Cukuplah buat makan sendirian dan buat 2 kali makan saja. Ritual selanjutnya dikasih angin atau dikipasin nasinya biar nasinya ini jadi tanek. Dikipasin nasinya atau dikasih angin barang beberapa menit saja, jangan lama-lama, ntar dia dingin karena ini perut udah keroncongan. Nasinya udah ready, bawang gorengnya udah ready, telur dadarnya udah ready. Nah tunggu apa lagi? Buat teman-teman yuk selamat makan, selamat mencoba. Dan terima kasih udah menyaksikan video saya ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap muda, tersenyum, percaya diri, nikmati semua. Gak peduli umur, yang penting enjoy. Tetap semangat, tetap happy, hidup ini asoy.